Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya apa yang kami baca dan kami renungkan tetap menyinari hati kami, tetap menyalakan lentera kehidupan yang ada dalam diri kami, sehingga kami juga mampu menerangi kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat ke-10 hingga ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang 16 ayat ke-10 hingga ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Sampai di situ saja pembacaan firman Tuhan kita pada kali ini. Berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar tetapi melakukan firman-Nya di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Semoga jemaat yang terkasih dalam Tuhan selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta selalu bahagia. Untuk memulai pembahasan dan perenungan firman Tuhan kali ini, saya akan memulai dengan satu kata, yaitu tangan. Ketika mendengar kata tangan, maka Tuhan menciptakan tangan kepada manusia, tentunya adalah untuk menolong manusia, tentunya untuk melengkapi manusia agar mampu hidup dalam dunia ke depannya. Namun Tuhan juga memberikan kepada manusia kebebasan dalam hidup untuk mengatur hidupnya. Oleh karena itu, tangan manusia tentunya bisa menjadi berkat, namun juga bisa mencelakai orang lain. Pada pembacaan Alkitab kali ini, kita melihat suatu permohonan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Permohonan tentunya adalah suatu hal yang biasa dilakukan, dan bagi Paulus, hal ini juga adalah hal yang lumrah. Namun yang kita soroti bukan pada permohonannya, tapi hal yang menjadi dasar permohonan tersebut. Yang menjadi dasar Paulus memohon adalah agar jemaat di Korintus menolong Timotius supaya dapat hidup dengan nyaman, tinggal di sana, dan juga memohon agar jemaat di Korintus menolong Timotius agar bisa melanjutkan perjalanannya dengan selamat. Pada zaman sekarang, banyak sekali orang yang mulai lupa akan cara untuk menolong orang lain. Kalaupun ingat, tentunya ketika menolong orang lain, kecenderungan mempunyai maksud dan tujuan tertentu di dalam kehidupan, sehingga membuat semakin banyak orang yang pesimis adanya ketulusan, adanya keikhlasan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Lalu, mengapa Paulus yakin untuk mengajukan permohonan kepada jemaat di Korintus? Mungkin ketika kita mengingat jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang sangat bermasalah di dalam kehidupan. Tapi kita bertanya-tanya mengapa Paulus berani mengajukan permohonan kepada jemaat di Korintus.
Tentunya karena Paulus yakin bahwa dalam kehidupan jemaat di Korintus masih ada kasih dan rasa kemanusiaan untuk menolong sesamanya. Bahkan kata menolong dalam bahasa Yunani yang digunakan oleh Paulus mempunyai kata dasar yaitu propempo yang dapat diartikan bukan hanya sekedar menolong tetapi mengawal. Artinya Paulus meminta kepada jemaat di Korintus suatu pengawalan atas Timotius agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, agar Timotius dapat tinggal di sana dengan nyaman. Paulus yakin masih ada tangan-tangan yang mau mengulurkan tangan. Paulus yakin masih ada tangan-tangan yang mau menopang. Paulus yakin masih ada tangan-tangan yang mampu memanusiakan manusia. Namun pertanyaannya, dalam zaman sekarang masih adakah tangan-tangan yang menopang dalam kehidupan ini? Masih adakah tangan-tangan yang mau mengulurkan tangan untuk menerima tangan lainnya yang sedang kesulitan? Tentunya jawabannya adalah masih ada Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pasti Tuhan mengirim orang-orang dalam kehidupan ini untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Namun pertanyaan selanjutnya, ketika Tuhan sudah mengirim tangan-tangan untuk menopang kehidupan kita, ketika Tuhan sudah mengirim tangan-tangan yang bermurah hati untuk menolong kita, apakah kita mau juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tangan-tangan yang menopang kehidupan orang lain? Apakah kita juga mau mengulurkan tangan kita dan berkata kepada orang yang membutuhkan, "Aku mengasihimu dan mau menolongmu"? Tentunya hal inilah yang harus diingat dalam kehidupan, bahwa kita harus juga mau dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan pun juga membutuhkan pertolongan kita untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Salah satu indikator tanda-tanda kerajaan Allah hadir dalam dunia adalah ketika manusia dapat memanusiakan manusia lainnya. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari jadilah orang yang tidak hanya berkata terima kasih telah menolongku, tapi jadilah orang-orang yang berkata, aku di sini dan aku mau menolongmu. Marilah jadi orang-orang yang tidak hanya meminta, tetapi juga memberi. Marilah menjadi orang-orang yang tidak hanya menadahkan tangan, tapi juga menjadi orang yang mau mengulurkan tangan membantu orang lain. Karena sesungguhnya hidup kita juga akan menjadi lebih lengkap ketika senyuman dan kebahagiaan orang lain juga menghiasi langkah kehidupan kita. Secara sederhana, mari kita mulai di dalam keluarga kita. Sebagai sepasang suami istri, mari kita saling tolong-menolong. Mari kita tetap saling membuat jatuh cinta antar sesama pasangan kita. Bukan karena komitmen, tetapi karena kita mencintai sungguh-sungguh dan kita mau berjuang bersama-sama dalam kehidupan. Karena apa? Jangan sampai pasangan kita, jangan sampai istri atau suami kita yang berjuang sendiri untuk kehidupan keluarga kita. Untuk anak-anak, mari kita berjuang bersama-sama orang tua kita, dengan kita juga membantu mereka, menolong mereka, mendoakan mereka, membuat mereka bahagia dengan cara sederhana. Ketika orang tua meminta tolong sesuatu hal, misalkan membersihkan rumah atau hal lainnya yang mampu kita masih bisa lakukan, mari kita juga menolong orang tua kita. Mari kita mulai dari keluarga kita, karena keluarga adalah unit terkecil di dalam kehidupan. Melalui keluarga juga kita dapat membiasakan hal-hal yang baik. Sehingga ketika keluarga kita telah
baik adanya, kita juga mampu mempraktekkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan menyertai kita agar mampu menjadi lentera di tengah-tengah dunia ini, agar mampu menjadi pelita di tengah-tengah dunia ini yang penuh kegelapan. Sehingga setiap orang yang melihat kita tetap percaya dan berpengharapan bahwa sesungguhnya kasih Tuhan tidak pernah jauh di tengah-tengah kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang adalah pelita bagi setiap langkah kami ini tetap menerangi jalan hidup kami, sehingga kami tidak hanya mampu menjadi berkat bagi diri kami sendiri, tetapi juga mampu menopang dan mengulurkan tangan kami untuk orang lain. Kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan, yang ada bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga kami, memberi kesenangan kekuatan, hati sukacita dan damai sejahtera, sehingga hari lepas hari mereka bisa tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan ini. Mari juga Tuhan memberkati keluarga kami yang terpisah jauh dari kami. Kiranya Tuhan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka. Tuhan memberkati bangsa negara kami. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu menyertai bangsa negara kami dan tetap menyertai pemerintah kami dan orang-orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, terutama para medis Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu beserta dengan mereka juga. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami Tuhan, GPIB Tuhan, baik yang di pusat maupun di daerah, baik yang di kota maupun di pedesaan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan juga beserta dengan mereka. Tuhan juga memberkati Jemaat Immanuel WR Supratman Tuhan, memberkati para presbiter dengan keluarga mereka, memberkati unit-unit misioner beserta dengan keluarga mereka, memberkati pegawai gereja, memberkati tim multimedia, pemusik, kantoria, hingga pribadi lepas pribadi Tuhan, Jemaat Immanuel WR Supratman. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu menyertai mereka dan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, baik yang sedang dalam keadaan lemah tubuh Tuhan, karena stres, banyak pergumulan di tengah-tengah kehidupannya, dan hal-hal lainnya yang mampu membuat mereka kehilangan pengharapan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka. Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun selama 1 minggu ini Tuhan. Baik ulang tahun pribadi lepas pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan beserta dengan keluarga mereka dan individu lepas individu Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua dan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang tengah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.